Oke, selamat malam, Mas Ernest. Selamat malam. Bangga sekali mengundang Anda ke Gorissa dan TV pada malam hari ini ya. Hari ini Gorissa dan TV memberikan apresiasi lah atas perjuangan, kemudian juga wacana dan termasuk ya inspirasi yang Bung Ernest kembangkan ya, baik ketika masih menjadi mahasiswa maupun juga setelah saat ini bekerja di Aman ya. Banyak hal yang sebenarnya kita diskusikan di Gorissa dan TV ya. Tetapi topik kita yang lebih khusus malam ini adalah tentang gerakan kewargaan di Manggarai ya. Bagaimana AC Ernest meneropong selama ini, terutama misalnya kita mempunyai banyak isu ya, isu yang ya. Isu yang pertama itu adalah isu pariwisata dan isu yang kedua itu adalah isu tambang ya. Dan dalam dua isu besar ini kira-kira bagaimana AC Ernest menopong ya gerakan kewargaan di Manggarai ya dalam atau mengambil posisi terkait dengan dua isu itu ya. Nah, waktu untuk AC Ernest sekitar 20 menit ya. Kemudian nanti setelah 20 menit itu saya akan memberikan konfirmasi ya beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan oleh AC Ernest ya. Waktu saya serahkan kepada AC Ernest 20 menit mulai dari sekarang ya. Oke, terima kasih untuk kakak. Saya panggil kakak karena saya punya santai aja di sini. Kesempatan yang sangat menarik menurut saya pribadi karena malam ini saya bisa berdiskusi bersama kakak Gori sendiri di Gorissa dan TV. Lalu tema yang saya bawakan malam ini itu adalah tentang politik kewarganegaraan di Manggarai. Nah, sebenarnya tema ini juga dalam kajian politik di tingkat global maupun tingkat nasional mungkin sudah mulai 10 tahun belakangan atau 15 tahun belakangan lah kita sudah menggeluti tentang bagaimana gerakan politik kewarganegaraan baik dalam konteks global maupun dalam konteks tingkat paling kecil itu tingkat lokal. Nah, yang menjadi titik tolak kita malam ini itu adalah tentang apa itu sebenarnya politik kewarganegaraan. Yang menariknya itu bahwa apakah warga negara itu sesuatu yang didefinisikan secara ontologis bahwa manusia yang hidup dalam konteks kehidupan sosial, atau dia dibentuk dalam satu medan wacana dalam konteks dalam hal ini khususnya pada dimensi-dimensi kehidupan sosial. Rupanya dalam beberapa kajian menurut saya sendiri itu bahwa politik kewarganegaraan itu sebenarnya itu adalah suatu konstruksi yang mana salah satu subjek warga negara itu tidak pernah selesai mendefinisikan dirinya itu baik tentang kesejahteraan maupun tentang politik, tentang apapun, dan rupanya ketidakselesaian itu terakomodasi dalam konsep demokrasi kita. Nah, dalam arti bahwa secara definisi yang agak universal bahwa politik kewarganegaraan itu adalah memiliki keberagaman makna karena banyak cakupan di dalamnya, baik identitas maupun asosiasi lain lesbian, ideologi, ataupun sangat komunitarian misalnya masyarakat adat, ataupun kepemudaan, ataupun teman-teman yang fokus pada isu-isu perempuan atau isu feminisme. Lalu semua perbedaan yang ada dalam dunia sosial itu, dalam tubuh sosial itu sebenarnya adalah kebermaknaannya menjadi warga negara itu karena Karena konstruksi yang membentuk mereka kesehariannya, lalu mereka mencoba mencari asosiasi terdekat dalam diri setiap subjek warga negara. Nah, sebenarnya konteks global gerakan politik kewarganegaraan itu Mikhail Ignatieff menyebutnya sebagai right revolution, bahwa perjuangan lesbi, perjuangan gay, perjuangan masyarakat adat, perjuangan politik identitas atas nama agama yang sebenarnya saat ini disebut sebagai populisme itu merupakan perjuangan hak warga negara yang mana dengan mengatasnamakan kelompoknya itu rupanya mereka punya rantai persamaan, punya kebersamaan atau punya nilai bersama bahwa penting juga kita memberi artikulasi kepentingan-kepentingan politik yang sebenarnya itu hidup dalam suatu komunitas. Lalu itu mungkin pengantar umumnya kakak. Lalu konteksnya sekarang itu adalah bagaimana gerakan kewarganegaraan di Manggarai saat ini. Sebenarnya gerakan politik kewarganegaraan di Manggarai saat ini itu tidak terlepas dari suatu isu bersama seperti yang kakak sebut tadi, bahwa isu pertambangan, isu energi geotermal, habis itu isu sebenarnya perampasan tanah juga, perampasan hak warga negara tanah, habis itu isu industri pariwisata itu sebenarnya itu isu yang menjadi satu kesatuan. Itu sebenarnya itu bukan sesuatu yang terpisah. Nah, persisnya pada
dalam kehadiran tambang, geotermal ataupun masifnya ekspansi industri pariwisata ini, beberapa partikular masyarakat itu semacam mengaktifasikan kembali dirinya itu dengan komunitas-komunitas masing kehidupannya itu untuk memberi tuntutan politik atau yang disebut political demand dengan catatan bahwa mereka itu sebenarnya harus terakomodasi dalam konsep demokrasi. Makanya di Manggarai saat ini, Kakak, ada beberapa gerakan politik kewarganegaraan yang cukup progresif itu, misalnya bahwa teman-teman yang bergerak dalam industri pariwisata, justru mereka itu bukan mencari keuntungan dari industri pariwisata, tetapi semacam memberi pertanyaan-pertanyaan kritis tentang apa keuntungan terhadap masyarakat lokal dari industri pariwisata. Itu. Nah, misalnya teman-teman Spirit yang selalu mengadvokasi warga-warga di Kepulauan Komodo, habis itu teman-teman warna lingkungan hidup juga mencoba untuk merumuskan kembali tentang jangan sampai industri pariwisata ini justru merusak dimensi-dimensi yang paling penting dalam kehidupan masyarakat, itu adalah dimensi lestari lingkungan. Lalu dalam konteks gerakan kebudayaannya juga, misalnya di Ruteng itu saya sering terlibat juga dengan teman-teman rumah baca aksara, yang sebenarnya teman-teman pelukis, teman-teman penyanyi, teman-teman seni tato, teman-teman pokoknya yang asosiasinya itu kesenian itu dan gerakan literasi itu, justru mereka tersatukan dalam satu isu bersama itu, bahwa pentingnya anak muda itu baik perempuan maupun laki-laki untuk bersama dan bangkit lalu merumuskan secara bersama tentang bagaimana definisi atau bagaimana imajinasi masa depan anak muda saat ini. Nah, dalam arti sepengamatan saya, Kakak, bahwa situasi-situasi ini di tingkat anak pemudanya dulu itu sebenarnya itu adalah bahwa ada semacam kuriositas atau daya ingin tahu anak muda untuk menuntut haknya dan menuntut status politiknya sebagai warga negara, yang sebenarnya itu rumusan sederhananya bahwa Manggarai itu sebenarnya ada di tangan anak-anak muda itu, baik perempuan maupun laki-laki, sehingga gerakan literasi, gerakan seperti Kakak Ivan dan teman-teman itu, gerakan berdesa dan lain-lain, semuanya itu terasosiasi satu sama lain, dan saat ini hebatnya itu bahwa saling terkoneksi satu sama lain. Misalnya kayak tradisi kita dari Jogja, bahwa ketika Kakak Heri berada di birokrat Dinas Bapeda, itu justru selalu terkoneksi dengan teman-teman kayak kita yang berada di luar pemerintahan, di luar sistem pemerintahan itu, untuk selalu terkoneksi membicarakan tentang Manggarai, membicarakan tentang NTT dalam jangka pendek maupun jangka panjang ke depannya. Itu artinya menurut saya, baik secara personal dan secara khusus secara kolektif, bahwa gerakan politik kewarganegaraan untuk dimensi dalam kerangka kepemudaan itu justru saat ini sangat aktif sekali. Hanya mungkin beberapa catatan kritis bahwa apakah gerakan ini sebenarnya hanya menjalankan kepentingan jangka pendek dari setiap aktor, atau justru masih ke depannya itu kita masih mampu merumuskan common ground tentang kepemudaan dan tentang Manggarai ke depannya dan masa depan anak muda Manggarai. Nah, lalu dalam konteks gerakan pertaniannya juga, Kakak, bahwa saat ini ada banyak hal anak-anak pemuda itu yang cukup aktif dalam konteks bagaimana mereka itu geliat bertaninya itu justru semakin tinggi. Ini bukan berarti bahwa semangat itu karena kemarin kebijakan H2N itu, Bupati yang Manggarai yang sekarang itu kebijakan adanya petani milenial, bukan. Itu belakangan, tapi gerakan anak mudanya dalam aspek pertaniannya itu justru jauh sebelumnya, bahwa banyak sekali anak muda yang kembali ke kampung, membangun kampung, dan bagaimana menjadikan tanah itu sebagai basis produksi ekonominya mereka. Lalu kira-kira bagaimana artikulasi politik dari teman-teman petani ini sendiri, khususnya petani-petani muda, bukan petani milenial, saya tidak mau pakai konsepnya rezim Manggarai sekarang yang mungkin. Lalu artikulasi mereka yang saya lihat itu, Kakak, bahwa bukan hanya diberi bibit saja soal bagaimana mereka menanam sayur, menanam ekonomi jangka pendek di kebun, bukan hanya pemberian bibit dari negara, tetapi mereka ada semacam idenya itu bahwa mereka menginginkan bahwa bagaimana Manggarai itu ke depannya justru aspek pertaniannya itu justru semakin diperkuat aspek pertaniannya, bukan aspek eksploitasi sumber daya alam, tetapi bagaimana potensi-potensi ekonomi yang ada di masyarakat, dan saat ini banyak sekali anak muda yang mengelola itu, justru mereka menjadi basis produksi ekonomi kita ke depannya, dan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah ataupun memajukan Kabupaten Manggarai dan Manggarai Raya secara umum. Lalu dalam konteks nelayannya juga, Kakak, seperti itu, tapi ada beberapa persoalan juga sepengamatan kita itu, bahwa gerakan nelayan itu yang di Labuan Bajo ataupun di daerah-daerah lain itu sebenarnya
mereka sekarang itu agak kesulitan karena mulai peristiwa dari 5 tahun lalu tentang bagaimana pembentukan zonasi laut oleh pemerintah yang sebenarnya itu justru memberatkan nelayan kita untuk mencari ikan di laut-laut yang agak pedalaman. Yang notabene kita tahu bahwa ikan yang ada di laut pedalaman itu justru ikan yang berkualitas dan ikan yang sangat mahal untuk dijual dan sangat protein tinggi ataupun gizi yang tinggi untuk dimakan. Nah, artinya mereka mengalami persoalan-persoalan seperti itu. Nah, lalu di tingkat agamanya juga, sebenarnya ini juga agak persoalan karena kita kalau kategorikan agama Katolik mayoritas di Manggarai itu sebagai politik kewargaan itu sebenarnya dalam konteks umat, iya, tapi dalam konteks gereja sebagai sebuah institusi, sebenarnya itu sulit kita mendefinisikan mereka sebagai suatu gerakan politik kewarganegaraan karena selain mereka terbelenggu oleh hierarki gereja, baik romo-romo atau siapapun, terbelenggu oleh hierarki gereja, tapi pada dalam konteks politik kewarganegaraan itu bahwa sesuatu yang sangat terstruktur dan kaku, bahkan sangat teknokratis sebenarnya itu justru membatalkan gerakan-gerakan progresif dalam konteks dimensi politik kewarganegaraan. Nah, mungkin itu realita-realita yang ada di Manggarai saat ini, Kakak, bahwa ada banyak hal tentang gerakan kepemudaan, khususnya saya fokus pada gerakan kepemudaan dalam konteks politik kewarganegaraan, bahwa banyak sekali artikulasi-artikulasi yang dilakukan dan banyak sekali aktivasi-aktivasi dalam berbagai macam aspek kehidupan anak-anak muda itu yang sebenarnya hal ini akan menjadi suatu kekuatan politik di masa depan. Namun pertanyaan penting di bagian penutupnya itu, Kakak, bahwa di bagian akhir saya bilang bahwa bagaimana masa depan politik kewarganegaraan anak muda sebenarnya itu. Ketakutan saya, Kakak, bahwa jangan sampai kebersamaan ini atau kekuatan-kekuatan ini justru terpisah ketika kepentingan politik dengan fragmentasi sistem kepartaian yang seperti Kakak kasih kami materi dulu bahwa kepentingan-kepentingan ekonomi politik partai itu justru kadang bisa membatalkan agenda-agenda kolektivitas dari kelompok-kelompok masyarakat. Nah, ketakutan saya bahwa jangan sampai gerakan politik kewarganegaraan anak muda itu justru dibatalkan oleh kepentingan-kepentingan sektoral dari partai politik itu sendiri. Makanya itu mungkin yang bisa dirumuskan secara bersama ke depannya. Bagaimana kita Mas Ernest ya, ada 3 pertanyaan Gorissa dan TV yang nanti bisa di publish kepada pemirsa di seluruh Indonesia ya, terutama di Manggarai ya. Yang pertama, bagaimana gerakan politik kewargaan ini bisa terkonsolidasi satu sama lain ya. Kemudian yang kedua, apa kepentingan besar ya dari kelompok-kelompok yang berserakan ini, atau apa yang kira-kira memungkinkan mereka bisa bersatu ya. Kalau kita melihat di Manggarai itu kan ada 2 isu besar ya, isu pariwisata dan isu tambang, dan duanya itu saya rasa butuh gerakan politik kewargaan ya, gerakan politik kepemudaan ya yang terkonsolidasi. Jadi apa yang memungkinkan supaya kelompok-kelompok yang tercerai-berai ini bisa terkonsolidasi. Kemudian yang kedua, isu apa yang membuat mereka menjadi mudah untuk bersatu dan mudah untuk bercerai gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya itu ada teori tentang the man behind the gun ya. Siapa sih aktor utama yang berperan dalam gerakan politik kewargaan di Manggarai ya, termasuk juga gerakan kepemudaan ya. Jangan-jangan orangnya ada di Jakarta atau ada di New York ya, ada di London ya, atau sedang tidur siang di Kupang gitu. Kira-kira begitu. Mas Ernest mengekspor 3 pertanyaan itu ya. Silakan. Oke, terima kasih Kakak untuk 3 pertanyaan yang cukup kritis juga pertanyaan ini, Bapak. Bagaimana politik kewarganegaraan itu khususnya konteks gerakan pemudanya itu terkonsolidasi dengan baik. Mungkin seperti yang Kakak bilang tadi, kalau kita mengacu pada konsepnya Andre Sulin tentang bagaimana oposisi berserak itu, bahwa sebenarnya agak berat juga kita melakukan konsolidasi, Kakak. Yang pertama, masih ada semacam ego sektoral, 40% lah, masih ada semacam ego sektoral setiap partikularitas, tetapi rupanya masih ada peluang-peluang ke depannya bahwa saat ini justru anak-anak muda itu yang suka musik dari dulu itu bisa tersatukan dalam konteks merespons sebuah isu, Kakak. Misalnya isu lingkungan hidup atau isu misalnya isu kriminalisasi masyarakat ataupun isu-isu proses-proses peminggiran masyarakat itu justru mereka bisa disatukan dalam konteks misalnya ada konser amal ataupun konser-konser pagelaran budaya lain-lainnya di Manggarai saat ini. Nah, uniknya bahwa
yang hadir dalam konteks diskusi beda film ataupun konser itu kakak, itu dari beragam macam-macam anak-anak gerakan. Mungkin pertanyaan saya itu, konser itu kan bisa jadi itu permainan kekuasaan itu loh. Jadi cara kekuasaan untuk menghibur warga negara ya. Katakanlah banyak warga negara yang sudah kritis ya, sudah banyak melakukan perlawanan ya terhadap kekuasaan ya. Tetapi kekuasaan juga punya cara ya. Ada dengan cara budaya dihibur ya. Jadi barangkali di kontes itu jangan-jangan konser itu adalah bagian dari permainan kekuasaan untuk mengalihkan. Nah, mungkin untuk konser yang berskala besar kakak kita bisa mengasumsikan hal seperti itu. Tapi ketika konsernya itu dilakukan oleh anak-anak muda itu dan menampilkan beragam-beragam teater atau tarian tentang atau puisi tentang bagaimana bagaimana mencintai lingkungan itu, bagaimana mencintai sesama itu, mungkin itu agak masih murni bagi saya. Tapi kalau seandainya konser itu sifatnya pendananya dari pemerintah daerah atau dari elit-elit lain itu mungkin yang bisa kita asumsikan bahwa ini bentuk upaya menghibur warga negara. Tapi memang ini ide menarik dari Kak Gori sendiri bahwa ya jangan-jangan juga bahwa hal-hal seperti itu justru cara negara menghibur warga negaranya yang kritis sebenarnya. Yeah. Lalu mungkin untuk saya melanjutkan pertanyaan kedua kakak bahwa kondisi-kondisi apa yang memungkinkan supaya gerakan-gerakan berserak ini bisa bersatu dan kondisi-kondisi apa yang membuat gerakan-gerakan ini bisa terpecah. Nah, saya justru melihatnya kakak bahwa yang pertama dulu bagaimana keterpecahan gerakan itu terjadi. Yang pertama itu bahwa justru politik elektoral baik mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten itu kakak itu yang justru membuat keterpecahan itu terjadi. Keterpecahan itu terjadi. Tetapi di sini ada catatan dari saya pribadi bahwa ini akibat juga gerakan-gerakan itu tidak yang istilahnya kakak itu intelektual guide gitu kan, tidak menjadi pemandu, tidak menjadi intelektual pemandu untuk bagaimana ketika kontestasi politik elektoral itu bagaimana anak-anak muda itu justru bergerak bahwa bolehlah kita terpisah saat ini untuk sementara, tapi jangan sampai agenda-agenda kebersamaan sebelumnya itu justru terpisah dan ketakutan agenda-agenda sebelumnya itu terpisah, dan itu yang membuat keterpecahan lebih besar terjadi. Justru keinginan bersama itu bahwa bagaimana anak-anak muda itu menjadi pemandu seperti yang kakak bilang bahwa menjadi pemandu politik yang baik, bahwa bolehlah saat ini kita berpisah, tapi siapapun yang menang ke depannya agenda-agenda kita tetap berjalan dalam konteks kebijakan-kebijakan yang diambil baik di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten. Lalu mungkin itu isu yang membuat gerakan pemuda itu bisa terpecah, tapi yang membuat tersatukan itu kakak bahwa rupanya rumusan punya musuh bersama, walaupun bukan musuh yang besar gitu kakak, bukan kapitalisme atau apa, tapi punya musuh bersama yang ada di depan mata itu bisa juga dijadikan taktis untuk bagaimana membangun common ground tentang gerakan kepemudaan, gerakan politik kewarganegaraan. Misalnya saat ini kakak isu geotermal itu yang saya sering upload juga di Facebook, teman-teman Sanspirit juga, teman-teman pecinta pariwisata juga lain-lain itu justru isu itu yang bisa menyatukan kami dan bisa membuat kami itu bertemu melalui media sosial. Setelah itu pas kunjungan ke Labuan bertemu, pas yang dari Labuan ke Luting itu bisa bertemu, bisa ke Sanonggoang bersama juga, habis itu bisa ke kampung saya sendiri kakak, ke Pocoleok yang saat ini sedang ada tahap eksplorasi dan ada perlawanan juga dari masyarakat. Nah, isu-isu yang sebenarnya sangat eksploitatif, sangat merusak lingkungan hidup itu justru menjadi chain of equivalent atau rantai persamaan dari beragam-beragam anak muda baik secara pribadi maupun secara komunitas ya kakak. Itu yang menarik bahwa ternyata masih banyak anak muda meskipun fokusnya bukan pada lingkungan, tapi ketika ada isu ketidakadilan justru tersatukan, bisa tersatukan gerakan. Itu. Lalu soal pertanyaan terakhir, soal pertanyaan paling kritis dan menokok ini sebenarnya bahwa siapa sih aktor yang menggerakkan anak muda itu? Oke kakak, mungkin ini pertanyaan juga harus hati-hati juga saya jawab. Yang pertama gini, mungkin konteks gerakan ketika politik elektoral kakak, anak-anak muda itu bisa digerakkan oleh salah satu orang. Itu adalah patron-patron yang membuat mereka yang menggerakkan anak muda. Tapi catatannya kakak begini, justru kemarin anak muda yang sebenarnya punya tren gerakan sebelum pilkada, dan selalu aktif dalam membangun kebersamaan, mendiskusikan sesuatu ataupun saling terkoneksi satu sama lain. Justru teman-teman ini kakak itu tidak terlalu engage dengan politik elektoral kemarin. Bukan tidak menarik menurut mereka. Menurut mereka bahwa
ada semacam sikap pesimisme itu kakak, bahwa ya setelah ini juga kan sama saja hasilnya. Maksudnya nggak beda-beda jauh gitu kan kakak itu. Artinya adalah sikap pesimisme seperti itu. Dan banyak kok kakak teman-teman saya di komunitas-komunitas yang ada itu di Manggarai itu justru tidak masuk ke yang kemarin dalam tanda kutip gerakan anak muda yang sangat viral kemarin di politik elektoral kemarin itu kakak. Justru mereka tidak masuk ke gerakan politik praktis seperti itu kakak. Tapi bukan berarti mereka tidak punya agenda. Mereka punya agenda kakak. Hanya saja masih apa ya, masih punya batas dan belum mau lah, bukan belum mampu tapi belum mau untuk bermanuver terlalu jauh, karena kata-tanya itu kakak bahwa memang banyak sekali kepentingan yang terjadi ketika begitu banyak partikularitas yang mendorong. Nah, sehingga tidak salah kakak kalau hari ini itu banyak semacam kekecewaan dari orang-orang yang sangat masif terlibat dalam gerakan-gerakan seperti itu kemarin. Tapi poinnya bahwa kita untuk gerakan anak muda yang sangat kolektif selama ini kakak menekankan pada kegiatan yang rutin dan selalu kontinuitas ketimbang gerakan-gerakan yang tunggu 5 tahunan itu. Poinnya bahwa punya agenda bersama dan masih punya daya kritis untuk mengkritiki ataupun melakukan evaluasi terhadap kinerja kekuasaan hari ini. Mungkin itu catatannya, tapi untuk gerakan-gerakan yang kontinuitas sifatnya itu kakak, saya rasa itu belum bisa kita lihat bahwa ada intervensi dari aktor-aktor atau elit-elit atau senior-senior kita. Tapi untuk mungkin konteks elektoral itu kakak, itu nampak sekali kakak. Itu yang sebenarnya yang membuat dimensi kritis gerakan politik kewargaan juga. Itu kakak. Oke, Ernest ya, mungkin ini untuk pendalaman aja ya. Saya melihat bahwa anak muda itu sangat kritis ya terkait dengan 2 isu besar itu, isu tambang dengan isu pariwisata. Nah, apa sih yang menjadi inspirasi ya atau harapan dari anak muda itu terkait dengan pariwisata dan tambang gitu ya? Kalau rumusan-rumusan yang praktis kan kita udah punya ya, kita udah punya pengalaman di banyak tempat ya. Jadi ada banyak sekali cara yang dilakukan oleh mereka yang punya kapital, mereka yang punya kekuasaan untuk melumpuhkan gerakan itu. Tetapi di Manggarai itu perlu kita mencari tahu motifnya. Motifnya mereka terlibat di dalam gerakan politik kewargaan, menolak pariwisata premium misalnya, atau menolak tambang ya, sebagai bagian dari pola eksploitasi terhadap sumber daya alam di Manggarai. Itu apa kira-kira? Oke, kakak, terima kasih untuk pertanyaan yang kritis sekali. Yang pertama begini, kakak, kalau sebenarnya tentang isu geotermal saat ini, jangankan dulu untuk isu tambang, kakak. Untuk isu geotermal, saya sering menjelaskan kepada teman-teman komunitas bahwa kita bukan berarti menolak 100% geotermal, tetapi selalu ada alternatif energi-energi lain, misalnya energi pembangkitan listrik tenaga air, kakak, ataupun tenaga angin atau matahari. Ya, selalu ada alternatif karena saya belajar juga waktu ke Jeneponto itu kakak, itu menarik juga energinya, energi tenaga angin ya. Justru dijadikan tempat wisata juga di bagian barat gitu kakak. Artinya begini kakak, yang pertama bahwa saya justru bukan menolak geotermalnya kakak, tapi saya justru melihat bahwa geotermal ini menjadi pintu masuk terhadap kapitalisme industri perusahaan-perusahaan besar itu. Justru ketika energi semakin kuat, semakin kencang DTT, bahwa kita tidak bisa memendungi kehadiran kapitalisme atau pemodal-pemodal perusahaan-perusahaan besar ke depan. Oke lah, lapangan pekerjaan untuk anak muda, oke. Tapi kalau dengan UMR yang sekarang itu kakak, menurut saya itu sangat eksploitatif. Dan mungkin bagi kita orang Manggarai kakak, misalnya jadi petani itu hanya mungkin karena tidak terima rutin uang per bulan itu dengan gaji, misalnya gaji 2-3 juta. Tapi sebenarnya misalnya penyuling tua gitu kakak, kalau dia menghasilkan 3 sekian besar 1 bulan, berarti dia sudah menghasilkan 2 atau 3 juta 1 bulan kakak. Artinya bahwa masih ada alternatif ekonomi sebenarnya yang bisa menghidupkan kita dalam konteks masyarakat Manggarai itu. Lalu bagaimana dengan daya kritis anak muda tentang tambang, tentang industri pariwisata? Oke, yang pertama itu kakak, kemarin ada salah satu tulisan dari guide juga, dia fokus sekolah di industri pariwisata kakak. Dia bilang begini, dalam konteks guide sekarang itu kakak, ada kesulitan karena
Yang pertama itu kakak bukan hanya bisa berbahasa Inggris untuk memandu bule atau memandu turis asing pergi ke spot-spot wisata, tetapi harus bisa menjadi fotografer, videografer, harus bisa operasi-operasi aplikasi-aplikasi lain itu. Dan sebenarnya hal teknis seperti itu akan sangat sulit bagi pemandu-pemandu tingkat lokal kita, kakak. Artinya pemberdayaan pemberdayaan masyarakat itu menjadi penting ya. Ya, kakak, ya. Mungkin Oke, Bung Ernest ya, sebenarnya kan secara konseptual ya, tambang itu termasuk pariwisata ya, perlu dipahami dalam 4 model ya. Model yang pertama itu kehadirannya itu bisa mendominasi dan menghegemoni ya sektor-sektor lain yang ada di sana ya, termasuk tadi yang disampaikan oleh Bung Ernest itu bisa menjadi menjadi raksasa ya, yang mengancam sektor-sektor pertanian kemudian perkebunan ya. Tetapi yang kedua juga pertambangan dan pariwisata termasuk geothermal itu bisa dilihat juga sebagai kesempatan untuk melakukan pembebasan ya, penyelamatan ya. Orang yang tadinya hidup di dalam kemiskinan itu bisa dibebaskan ya. Ada jalan bagi dia untuk terselamatkan dari situasi krisisnya, kemiskinannya ya. Tetapi juga bisa dipahami di dalam konsep yang ketiga bahwa kehadiran pertambangan geothermal kemudian pariwisata yang berbasis pada industri itu bertujuan juga untuk memberdayakan, ya, memperkuat kapasitas masyarakat lokal, ya. Nah, kalau di dalam konsep ini kan, Bung Ernest tentu saja punya pengalaman dari daerah-daerah lain, ya, betapa tertinggalnya misalnya kita di NTT, ya, dari berbagai aspek, ya, misalnya NTT, ya, nasib tidak tentu, ya, atau daerah yang sampai dengan sekarang selalu menjadi kantong kemiskinan nasional, ya. Tetapi juga yang keempat bisa dipahami bahwa kehadiran mereka itu untuk membangun model-model relasional yang lebih mutual lah, saling menguntungkan, membangun kemitraan dengan masyarakat. Misalnya masyarakat selama ini mengalami kesulitan untuk menjual sayur, ya, menjual pisang misalnya. Pisang di Manggarai kan selain untuk dikonsumsi ya tidak digunakan untuk untuk kepentingan industri kan, kira-kira gitu. Sehingga kehadiran mereka ya bisa membangun kemitraan, membangun ini, kira-kira gitu. Nah, kira-kira di antara 4 skema itu, posisi gerakan pemuda yang mau diharapkan itu ada di mana? Di tempat itu. Oke, terima kasih, Kak. Mungkin untuk posisi gerakan kepemudaan itu saat ini, Kakak, untuk yang sangat kritis terhadap pertambangan itu, Kakak, bahwa mungkin pertambangan sebenarnya itu menolak itu sebenarnya kayak sudah terkunci argumennya gitu, Kakak, bahwa ya memang sangat merusak lingkungan juga sangat dan sering mengeksploitasi itu. Habis itu mekanisme bukan perampasan ya, mengambil alih tanah masyarakat juga kan, ketika tanah masyarakat itu dijual untuk pertambangan, lalu masyarakat itu tidak punya harapan juga bekerja dalam konteks pengembangan pertanian itu. Mungkin itu selain khusus yang sangat sangat kritis dan sangat fanatis terhadap lingkungan hidup itu, Kakak, bahwa ya sudah terkunci lah argumennya. Dan tapi untuk konteks industri pariwisatanya, Kakak, sampai saat ini masih debatable juga karena industri pariwisata kita tidak bisa tolak, tetapi mungkin tata kelolanya itu yang kita diskusikan, bahwa tata kelola bagaimana keberpihakan terhadap masyarakat, habis itu bagaimana menjadikan masyarakat lokal itu sebagai penggerak utama industri pariwisata itu, sebagai subjek ya. Karena ya Kak. Oke, terima kasih banyak kepada AC Ernest ya, sudah mencerdaskan kita di Gorissa dan TV ya. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Bung Ernest ini bisa menjadi inspirasi ya, bisa menjadi menjadi standing juga lah ya untuk gerakan politik kewargaan ya, terutama gerakan politik kepemudaan ya di NTT, kemudian khususnya di Manggarai, terutama bagaimana mereka mengambil posisi ya. Jangan sampai seperti yang disampaikan tadi itu, mereka asal aja, asal ada bermodal nekat ya, asal terjun aja. Tetapi kita sudah punya punya saluran, kita sudah punya organisasi yang bisa mengkonsolidasikan semua gerakan pemuda itu. Oke, untuk terakhir rekomendasi dari Bung Ernest 1 menit aja ya untuk Gorissa dan TV, silakan. Rekomendasi untuk channelnya, Kak, ya? Ya. Untuk channel ini. Oke, siap, Kak. Yang pertama, mungkin ini sangat menarik ya, Kak, karena saya sangat bersyukur terhadap Kakak Gori sendiri, karena saya lihat juga trennya itu bagaimana menjadikan
mantan-mantan mahasiswanya Kak Goris justru menjadi partner diskusi. Misalnya Bang Yoga kemarin dipanggil juga. Mungkin ya rekomendasi untuk Gorisa dan TV-nya juga ke bawah. Mungkin mendiskusikan sebuah tema, semua tema itu bagus dan mungkin masih ada anak-anak mantan-mantan mahasiswanya Kak Goris yang bisa lah membicarakan dengan berbagai macam perspektif tentang membaca. Sebenarnya Gorisa dan TV ini sangat mudah sekali ya. Jadi kita membaca Indonesia melalui berbagai macam hobi, kemudian fokus kajian, kemudian juga konsentrasi atau pekerjaan kita ya. Gorisa dan TV juga bisa mengundang petani ya, dan bisa memberikan perspektif kepada kita, ya petani, nelayan atau mereka-mereka yang terpinggirkan ya, supaya suara mereka bisa didengar, bisa dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan bagi pemerintah ya. Oke, terima kasih banyak untuk kehadiran Bung Ernest ya. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa dan terima kasih sudah mencerahkan masyarakat Indonesia melalui Gorisa dan TV ya. Oke, terima kasih Kak. Yuk.